Priska. Thank you banget udah datang. Thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol. Thank you juga, di Be. podcast ala-ala by Citra Film School. Sip. Oke, Pris. Jadi gue denger kan lu kuliah di IKJ ya? Tuh Gua di KJ. angkatan berapa sih lu kebetulan? Nah, gue tuh angkatan 15. Gue lulus 19. Oke. Ya, itulah. Kalau nanya angkatan kan. Iya, betul sih angkatan nih. Dan gue denger di IKJ kan ada penjurusan. Tuh lu ngambilnya penulis yang gue denger ya? Iya, jadi sebenarnya tuh kalau di IKJ, kita tuh di 2 tahun pertama kita belajar apa dulu nih? Semua dulu kita pelajarin. Semua. Setelah itu ada kayak semacam peminatan dan akhirnya ya gue ngambilnya penulisan skenario. Kalau boleh tahu kenapa? Apa gitu yang bikin lu skenario nih yang gue demen dibandingkan kan perfilman luas banget ya? Oke. Berarti ini gue harus ceritain backstory-nya dong. Mungkin bisa dipersingkat. Dipersingkat aja ya. Oke. Kenapa gue milih? Karena gue ngerasa menulis itu jadi satu bagian di hidup gue, dimana gue tuh bisa menceritakan misalkan keresahan gue, kegelisahan gue, ketakutan gue seperti apa. Kadang mungkin karena gue juga nggak terbiasa ngomong di depan sama orang kayak gitu, dan akhirnya gue lebih senang. Oke, gue kayaknya mendingan nulis aja nih kalau mau menceritakan sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu gitu. Itu sih. Nulis, emang sih ya, nulis itu kayak bisa mengungkapkan diri kita yang susah untuk kita ungkapkan. Iya, benar. Melalui diri kita ya pada umumnya. Benar banget. Gitu. Oke. Sekarang katanya udah keterima kerja di Paragon Pictures. Ya. Itu gimana tuh Prosesnya? Iya, karena kan sebuah lulusan perfilman katanya itu susah buat masuk PH. Ya. Berarti bisa dibilang lu itu udah achieve sesuatu dong. Oke. Iya, sebenarnya ya sebagian itu bener sih. Kalau misalkan nih lu kuliah itu agak susah nih untuk tiba-tiba masuk ke suatu PH. Karena persaingannya juga ketat. Ketemu lowongan kerja itu susah. Nah, gue nganggepnya, gue consider gue nya sih beruntung aja sih, Be. Tentu beruntung, bisa aja emang emang jago. Enggak, jadi gue pertama keterima itu karena gue ikut workshopnya Wahana Kreator. Oke. Jadi dari situ kepilihlah 20 orang dan akhirnya dikurasi jadi 5 orang dan termasuk gue dari Wahana Kreator. Wow. Nah, dari situ gue kenal sama Mbak Gina, sama Mas Aris, Salman Aristo, dan akhirnya gue kayak semacam direkomend gitu loh. Ke Paragon, ke Pak Robert Roni selaku CEO-nya. Kayak daftar aja nih di sini nih gitu kan. Mereka lagi butuh nih penulis. Akhirnya gue daftar dan keterima. Jadi prosesnya ya panjang juga gitu, nggak yang langsung daftar langsung keterima gitu. Oke. Nah, terus di Paragon Pictures development writer ya katanya. Itu seperti apa sih pekerjaannya? Nah, ini perlu guys bawahin ya, development writer sama script writer tuh beda sebenarnya pekerjaannya. Jadi yang gue lakuin sebenarnya, gue mencari ide dulu nih, ide awal. Gue bikin karakternya seperti apa, fear, weakness, strength-nya seperti apa, wants and needs-nya apa, goals-nya apa. Gue bikin plot, tapi plotnya secara garis besar aja ya. Plot, story circle, kalau lu tahu tuh ada semacam kita cari pokoknya dari awal sampai akhir kita bikin dulu nih garisnya kira-kira mau kayak gimana. Nah, setelah itu kita bikin deck untuk pitching ke OTT ke pokoknya ke investor. Ya semacam itu. Dari situ sebenarnya tugas gue sudah selesai. Berarti kalau misalnya pitch-nya berhasil, baru diterusin ke penulis sebenarnya atau tetap lo yang lanjutin? Biasanya ada penulisnya, pasti ada penulis skripnya. Sedangkan gue berperan sebagai writer's room. Jadi di situ kita ngumpulin beberapa, gue anggapnya penulis, kita brainstorming lagi karena gue yang tahu ceritanya. Betul. Gue membantu dia untuk memahami gitu ceritanya. Gitu. Itu sih development writer. Development writer dan gue di Paragon sendiri kan ada banyak hal yang mereka buat kan ya. Sekarang Lost Man Bubroto lagi tayang. Terus nanti tanggal 30 Desember Behind the Stage. Backstage. Cut bagian tadi. Jadi 30 Desember ada Backstage. Iya, Backstage.
Oke, sama selain itu juga ada konten-konten digital kayak JKT48 kan ya di Iya, GoPlay. di GoPlay Terus ada. yang di YouTube Ada animasi. Animasi. Heeh. Itu lu ikut atau tidak di yang itu? Kalau gue itu sebenarnya lebih banyak. Kalau film panjang kan gue writers room ya. Hmm. Kalau misalkan animasi sebenarnya gue yang nulis itu. Oh, yang di YouTube itu lu yang nulis? Iya. Oh. Itu animasi Keren dong. anak itu gue yang tulis. Terus kalau live streaming sebenarnya gue kadang-kadang ikut aja sih. Kadang-kadang ikut. Gue lebih mengawasi aja ya, cuma ngeliatin kayak oh ya gue main-main doang di sana sebenarnya. Gak banyak ikutan Iya, gitu. JKT48. Gue kadang suka nonton tuh. Oh, Di GoPlay. seru ya. Gak sih, kebetulan gue ngefans aja sama. Oh, oke. Gue nggak terlalu kenal sih orang, nggak bisa ngenalin ke lu, Be. Gitu. Kan lu memilih untuk penulis nih. Mm. Enggak ya, udah dijawab tadi. Oh, tadi kan di awal lu bilang lu suka menulis. Kalau kita balik lagi, kalau boleh tahu kenapa lu pengen masuk ke perfilman? Kalau kan penulis itu kan nulis cerpen bisa, nulis novel bisa, nulis Setuju. jurnal juga bisa. Kenapa pengennya lebih ke perfilman gitu? Oke. Jadi ini sedikit ya, ada backstory-nya soalnya kok ini. Gak apa-apa. Jadi gue dari kecil itu, dari SD bahkan, kayak SD kelas 1, kelas 2 gitu, gue tuh udah disuguhin sama drakor. Asik. Aneh banget, tapi Drakor. nyokap gue itu suka banget sama drakor. Sampai sekarang pun gue tuh masih sering nonton. Jadi ketika dulu apa sih, kelas berapa sih, kayak SMA kelas 12 gitu kan, kelas 3, SMA kelas 3 itu gue udah memutuskan kayak gue sebenarnya nggak mau ngambil film dulu. Cuman karena gue merasa kayaknya nih gue suka nulis, terus gue suka nonton juga, kenapa nggak nyoba film? Tapi sedangkan itu pemikiran gue nggak yang visioner gitu. Gak apa-apa, bagus. Gue nggak tiba-tiba kayak oh gue pengen jadi sutradara terkenal gitu, karena gue cuma basicnya tuh penulis. Ya udah gue pengen nulis aja gitu. Terus langsung memutuskan IKJ dulu, atau ada sempat mikir-mikir di tempat lain? Dulu sempat mikirnya ke luar negeri. Karena tahun 2015 itu beda banget situasinya sama yang kita sekarang. Susah banget nyari institusi ataupun tempat kuliah yang oke untuk film. I see. Yeah. Jadi ya akhirnya karena pilihan cuman kayak kalau nggak di luar negeri di IKJ, nyokap gue tuh nggak setuju kalau gue ke luar negeri. Jadi ya udahlah. Ngerti kok. Orang tua kadang susah. Nah iya itu, jadi akhirnya ya udah nggak apa, gue di IKJ aja. Oke. Sekarang gue ingin memberi pertanyaan cepat. Jadi dijawabnya sesingkat-singkatnya aja ya. Oke. Kayak mini games gitu. Oke, coba. Film favorit? Hereditary. Novel favorit? Harry Potter. Penulis yang wajib dipelajarin sebagai filmmaker? Jordan Peele. Oh, Jordan Peele. Yes. Oh. Tadi kan penulis. Film yang wajib banget seorang filmmaker tonton. Film Lebanon judulnya Capernaum. Ntar. Mobil temen gua. Oke. Aman? Itu mobil gua. Oh. Tapi yang bisa bawa manual gua. Oh, oke. Ini kelihatan ya dari sini ya? Nggak tahu deh. Oke. Tadi kita sampai mana? Film. Oh ya. Film yang wajib banget ditonton untuk seorang filmmaker. Film Lebanon judulnya Capernaum. I see. Nulis script, nulis novel. Apa? Lu demennya? Enggak, gue nulis Tetap skrip. karena gue udah nggak bisa, itu karena Beda udah ya? ahli wahana kan jatuhnya. Oh. Itu udah beda tuh, gue udah nggak bisa nulis novel lagi. Sedih banget ya. Susah. Pelan-pelan sih harus bisa dipelajari sih, tapi ya itu susah sih. Cara point of view-nya kan beda. Ya. Skrip kayak to the point. To the point, karena kita Novel ngomong agak. novel itu harus mendayu-dayu gitu loh, jadi Terakhir, nonton di bioskop atau nonton di laptop? nonton di bioskop. Nonton di bioskop dong, beda nih suasananya tuh. Sensasinya beda, benar. Bayang sih, begitu masuk bioskop kayak masuk ke dunia apa ya? Iya kayak
dunianya itu beda. Kayak lu bener-bener masuk ke dalam situ gitu loh. Beda dong kalau nonton di laptop. Kadang-kadang banyak yang ganggu juga kan. BTW film Lost Man, Oke. gue udah nonton. Cakep parah, keren banget. Thank you. Lu di situ kan lu sebagai development writer. Iya. Itu jatuhnya seperti yang tadi lu bilang kan, lu yang nge-pitch atau jatuhnya lu ke writer's room ya? Kalau Lost Man Broto itu beda, karena kan dia based on IP. Kita kan sebenarnya kita kan sempat nge-remake. Jadi sebenarnya yang gue lakukan di Lost Man Broto itu adalah gue masuk ke writer's room-nya. Gitu. Jadi gue membantu Mas Alim Sudio selaku penulis skenarionya itu untuk kayak brainstorming. Jadi ngejelasin kayak, karakternya Sri nih harusnya seperti ini, gitu-gitu loh. Lebih ke ngebangun karakter, ngebangun plotnya gitu. Cuman emang basicnya waktu itu udah jadi draft satunya ketika gue masuk gitu. Jadi udah tinggal kita polish lagi ya. Ya meskipun sampai beberapa draft ya, nggak langsung banyak, gak usah disebutin di sini. Banyak pokoknya draft ya. Rahasia perusahaan. Gitu sih, lebih ke brainstorming sih sebenarnya ketika gue di Lost Man Broto. Gitu. Juga melakukan riset kah dengan nonton yang film-film sebelumnya yang di TVRI itu? Iya, gue juga nonton dan gue baca skripnya juga. Oh, jadi lu bukain skrip-skrip yang dulu-dulu? Iya. Jadi gue bukain skrip yang dulu-dulu, gue nonton Lost Man Broto-nya juga. Basically supaya kita bisa ngerti sih. Maksudnya apa nilai-nilai yang bisa kita ambil nih dari Lost Man yang lama, kita masukin ke yang baru. Apa yang harus kita tambahin di Lost Man yang baru ini gitu. Dibumbuin dikit ya. Iya dong. Kan beda kan, udah dia kan tahun berapa tuh? Tahun 80-an. 87. Iya, tahun 80-an. Ini kita udah 2021 gitu kan. Iya. Gimana bisa masuk ke anak-anak mudanya nih sebenarnya. Masa sih, gitu. karena di Lost Man Broto ceritanya menurut gue grounded banget gitu. Enak. Ya kita generasi sekarang bisa relate gitu dengan itu bener banget. Ini orang-orang sering salah paham, dikiranya tuh ini tuh cerita untuk nostalgia deh tau. Buat orang tuanya, padahal sebenarnya ini untuk anak-anak mudanya gitu. Dari karakter Lost Man Broto, ada nggak satu karakter yang emang lu pegang gitu, yang lu research bener, ngedevelopnya lu yang bikin, atau semuanya kayak sama rata di writer's room? Sebenarnya malah semuanya sama rata sih. Karena ketika itu kan gue masuknya di draft 1. Jadi kita semua tuh udah sebenarnya based on kita udah nyampur nih karakter plot itu udah gitu jadi satu. Beda kalau misalkan dari awal kan gue masuknya. Ketika dari awal kan biasanya karakter dulu selesai baru plot. Nah, kalau ini tuh kita back and forth karakter dan plot gitu loh. Ya itu sih kalau karakter ya. Iya. Di karakter apa ya? Mbak Pur sih itu. Menurut gue kayak kenapa bisa gue relate banget gitu loh sama dia. Relate ya, gue juga sih. Orang tuh berharap tinggi dengan dia tapi emang nggak mampu gitu. Ada keterbatasan dianya. Kalau gue dari karakter Mbak Pur, gue tuh lebih relate ke rasa kehilangan itu. Gimana bisa bertahan gitu loh, dan gimana bisa melupakan dan berdamai sama diri kita sendiri gitu. Itu deep banget sih Mbak Pur sebenarnya. Gitu. Gue lebih deep Mbak Pur ketimbang si Sri. Karena Sri itu sebenarnya lebih ke masalah rasa ketakutan dia. Ketika dia berbuat kesalahan, dia tahu nih bahwa keluarganya punya prinsip yang cukup tinggi kan sebenarnya. Dan gimana dia ngomong sama orang tuanya. Karena kan dia sudah cukup umur lah ya, ibarat kata untuk kayak hamil di luar nikah itu udah satu konsekuensi yang dia harus ambil. Tapi gimana caranya bisa ngomong ke Bu Brotonya gitu loh, ke orang tuanya nih yang keras gitu. Dari film Lost Man Broto, film Lost Man Broto itu ada nggak sih pesan khusus yang lu pengen sampaikan ke penonton? Atau pesan tersembunyi gitu yang diharapin penonton bisa nangkep gitu? Mungkin pesan personal aja kali ya buat gue ya gitu ya. Sebenarnya tuh dari Lost Man Broto ini kita tuh ngomongin keluarga, pulang ke keluarga, kembali ke keluarga. Karena meskipun lu punya masalah apapun itu ya sama keluarga ya, pasti kan setiap anak punya tuh problem sama orang tuanya. Tapi tetap aja lu pasti punya keinginan untuk kembali ke
orang tua lu. Nah ini yang menurut gue tuh yang perlu dipelajarin dari orang tua dan anak gitu. Iya. Karena hubungan itu kan dua arah ya, bahwa orang tua wajib mengerti anaknya, anaknya juga wajib mengerti orang tuanya. Kan seperti yang di Lost Man Bubroto kan sempat bilang kan bahwa kita tuh apa ya, kita punya versi masing-masing, kita hidup dalam versi masing-masing. Kita diceritain sama orang nih versi kitanya, versi orang itu seperti apa tentang kita gitu kan. Nah ini tuh yang kayak menurut gue penting banget untuk anak mau mendengarkan orang tuanya, mau mengerti orang tuanya, dan orang tuanya mau mengerti anaknya. Gitu loh. Mungkin misalnya itu ya. Merinding. Oh, Merinding. Pas nontonnya juga hampir gitu, kayak hampir nangis banget kayak udah di ujung. Karena banyak banget malah anak muda yang lebih relate sih, daripada kalau orang tua tuh mungkin vibe-nya lebih nostalgia ya. Kalau anak-anak tuh lebih kayak, wah orang tua gue kayak gini nih, gitu loh. Gue nih kayaknya bahkan ada yang sampai milih gitu loh, gue kayak Sri, gue kayak Pur, bahkan ada yang kayak gue kayak Jarot gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Iya, dan itu sebenarnya benar-benar emang buat anak muda banget sih cerita-cerita kita ini, gitu. Dan selain itu juga Lost Man Bubroto, selain dari cerita ya, dari segi visual menurut gue juga cakep parah, kayak mata kita dimanjakan banget loh gitu dengan pemilihan warnanya, desainnya, tata artistiknya. Parah, Ya itu emang timnya sih thank you. Itu pas syuting lu sempet main nggak sana atau di Jakarta aja? Karena ada project lain ya, jadi nggak diperbolehkan nih penulis untuk ikut nih. Sayang banget, padahal sebenarnya gue pengen ikut. Mungkin nanti ya nextnya. Gitu. Tapi ya emang kita waktu itu sempat mikirin juga untuk soal warna dan segala macamnya itu, itu tuh sempat kita diskusin. Iya. Sama penulis juga? Gue sempet ikut. Maksudnya iya. Karena kita kan satu kantor, jadi maksudnya kita diskusi internal dan semuanya boleh mau kasih saran apapun itu gitu loh. Jadi kayak soal warna kemarin tuh, kayak soal logonya Lost Man Bubroto itu sendiri pun gue ikut terlibat untuk kayak diskusi gitu loh. Kita mau bikinnya mau ngarahnya kemana nih gitu. Nah dari segi logo Lost Man-nya tuh yang papannya itu, gue mau nanya deh, di ending kan diganti jadi lampu neon, spoiler dikit ya, diganti jadi lampu neon. Itu ada pesannya nggak sih? Kenapa diganti? Karena kalau dari segi gue sendiri, gue justru lebih demen yang desain yang itu loh, yang biasa ketimbang yang lampu neon. Nah sebenarnya itu ada spoilernya, ada kelanjutannya, tapi mau dibikin kedua. Oh, itu gue nggak sama ngomong dulu nih, nggak sama ngomong dulu. Rahasia perusahaan. Tapi tunggu aja, pasti ada yang lain lah gitu dari Lost Man. Gitu. Menarik banget. Berarti mesti ditunggu ya. Siapa tahu ada lanjutannya. Iya, ditungguin dong. Tapi lu berarti ikutannya angkatan berapa? 18? 18. Lu masuk? Ini kan gue bukan kuliah, jadinya kursus. Lu kursus? Iya. Yaudah, lu coba deh nanya ke gua Citra Film School itu apa, biar gua bisa jelasin. Oke. Oke, Be, ini gue gantian nanya sedikit ya, Be ya. Apa nih? Jadi sebenarnya Citra Film School ini apa sih? Well, Citra Film School itu ya basically sekolah film. Iya. Kita udah berdiri dari 1978, seingat gua. Angkatannya udah banyak banget. Terus juga kita ada 2 course gitu. Yang pertama yang pendek, berapa kali pertemuan doang. Terus yang panjang 6 bulan, itu kebetulan yang gua ambil. Jadi gua di sini sebagai murid sebenarnya. Oke. Terus ya pelajarannya basic sih tentang perfilman secara umum. Tapi yang paling menariknya, kita itu bisa untuk siapapun yang tertarik mau belajar film. Latar belakangnya apapun itu. Betul. Oke. Gue di angkatan gue itu unik banget anak-anaknya, campur aduk. Ada yang dari Malang, ada yang dari Solo, ada yang punya background teater, terus ikutan lagi di sini. Oke. Kan lumayan udah ngerti teater, lanjutannya belajar di belakang kamera, itu bisa juga. Iya, itu seru juga tuh sebenarnya. Terus yang paling unik juga ada Romo Pastur. Beneran loh. Dia mau belajar film juga? Tujuannya sih bilang untuk mengajarkan lagi. Oke. Macem-macem juga ya? Sama yang paling jauh ada dari Planet Bekasi.
Bekasi emang paling jauh sih sebenarnya. Krek banget joknya. Mungkin ntar bisa diedit. Oke. Oke, please Kak. Parah, thank you banget sih hari ini. Thank you juga, Be. Ini bener-bener ngebuka banyak sharing ilmu-ilmu yang bagus. Thank you udah ngajakin gue ya sebenarnya nih. Justru gue loh yang kayak ngerasa beruntung banget bisa dapet lu jadi narasumber. Oke. Iya. Kapan lagi gitu loh bisa dapet narasumber langsung dari production house. Enggak lah, sebenarnya banyak loh. Banyak nih, gue sebenarnya juga masih baru. Masih baru kok. Baru paling nggak pengalamannya itu bisa di-share dan cukup memberi Ya, wawasan. semoga pada jadinya semakin tertarik di film ya, maksudnya untuk berkarya juga. Gitu. Mungkin ada sedikit tips and trick itu untuk filmmaker muda atau kami-kami yang masih berusaha untuk berjuang di dunia perfilman. Mungkin ada sedikit saran gitu atau gimana? Ini sih menurut gua mungkin tips orang dalam ya. Oke, menarik nih. Jadi sebenarnya kalau gua ngerasa skill itu sebenarnya kan lu bisa latih ya. Gak mungkin lu berada di satu titik yang sama terus nih kalau lu emang pengen belajar. Menurut gua gitu. Tapi yang harus lu perbanyak adalah sebenarnya koneksinya. Karena terbatasnya sebenarnya bukan sebenarnya lowongan kerja di film tuh nggak terbatas. Pasalnya terbatas ketemu orang-orangnya itu yang agak susah. Nah itu yang sebenarnya harus lu perbanyak menurut gue. Kenal sama orang, dapat insight dari orang lain gitu loh. Kalau misalkan kalian punya dapat kerjaan meskipun sekecil apapun itu ya, tetap kerjain yang benar-benar terbaik gitu. Sepenuh hati kerjainnya ya. Iya. Karena itu yang gue lakuin selama ini gitu. Untuk ngejalin hubungan sama orang apapun itu ya, mau meskipun kayak lu ngerasa ini orang kecil gitu loh, ini mah biasa aja nih, tapi one day ketika dia naik dan dia itu pasti akan ingat kita gitu sih, lebih ke itu. Gue yakin sih kalau kayak kalian yang pengen jadi filmmaker pasti kalau skill mah bisa diasah, tapi hal yang kayak gitu tuh yang malah bikin kita stuck. Karena percuma aja kita punya skill sebagus apapun itu kalau kita nggak bisa berkarya di industrinya gitu. Betul banget. Gitu sih. Jalin koneksi seluas-luasnya, dan kalau ada pekerjaan kecil apapun kita harus all out, bikin kerja sebagus mungkin. Iya, benar. Semangat. Thank you semuanya. banget.